Shalom saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya di bagi-bagi cerita sejarah Alkitab. Bahas cerita sejarah Alkitab secara ringkas dan sederhana. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kisah perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kedua. Baik, mari kita sama-sama melihat pelajaran saat ini. Kisah para Rasul bagian yang kedua, perjalanan penginjilan yang kedua. Seperti saya sudah jelaskan pada pelajaran sebelumnya, ya, Paulus dan Barnabas mereka pada penginjilan pertama, perjalanan pelayanan penginjilan pertama, mereka kembali ke Antioquia dan mereka tinggal beberapa lama di sana, kota Antioquia. Nah, mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Nah, beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi ada satu kerinduan Paulus untuk melihat keadaan orang-orang yang sudah dimenangkan di beberapa kota yang mereka pergi ketika pelayanan misi yang pertama. Ada satu kerinduan ingin kembali melihat keadaan mereka. Dan Barnabas ingin membawa Yohanes Markus. Tetapi Paulus menolak. Karena apa? Karena ketika di perjalanan yang pertama, Markus hanya sampai di Pulau Siprus, tidak ikut serta melanjutkan penginjilan bersama Paulus dan Barnabas. Sebabnya Paulus menolak untuk mengajak Yohanes Markus. Nah, akhirnya mereka berpisah, saudara. Antioquia, Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus. Tapi Paulus dia memilih Silas berangkat mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di sana. Dia melewati Tarsus, tempat kelahirannya. Kemudian Paulus datang ke kota Derbe di daerah wilayah Kilikia dan ke Listra. Ke Listra. Ya. Di Listra Paulus berjumpa seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Paulus mau supaya ia menyertai dalam perjalanan misi yang kedua ini. Jumpa di Listra. Nah, kemudian dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Waktu sidang Yerusalem. Tentang bahwa mereka boleh tidak disunat, tetapi tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang hewannya karena mati karena dicekik dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka menyampaikan itu kepada jemaat-jemaat yang mereka pernah kunjungi sebelumnya. Nah, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlah jemaat, jumlah orang percaya yang ada di kota-kota di daerah Kilikia ini, di kota Derbe, Listra, pun ke Iconium dan ke Antioquia, di mana Paulus dan Barnabas pada perjalanan sebelumnya pernah dilempari batu di Antioquia dan di kota-kota di Derbe, tapi mereka kembali lagi untuk melihat keadaan jemaat yang ada di sana sambil mengajar tentunya. Nah, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Jadi melewati darat, itu daratan yang sangat luas. Wilayah Asia, ada wilayah Frigia dan wilayah Galatia. Kemudian karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sebenarnya mereka mau ke arah timur, ya, ke daerah Britinia. Tapi Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus mencegah mereka. Akhirnya mereka
ke Misia. Dan mereka mau ke Bitinia. Mereka ke Misia. Dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka ke Bitinia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, di pinggiran pantai. Ya. Nah, di Troas pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Suatu penglihatan dalam mimpi. Dari penglihatan itu Paulus menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di sana. Lalu mereka bertolak dari Troas langsung berlayar ke Samotrake, pulau yang kecil, untuk mereka ke daratan Makedonia. Dan keesokan harinya mereka tiba di Neapolis. Dari situ mereka ke Filipi. Kota Filipi, kota pertama di bagian Makedonia yang mereka kunjungi. Pada hari Sabat mereka menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, sinagog ya, kota Filipi ini. Mereka berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Orang dari perempuan-perempuan itu ada yang bernama Lydia. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh. Dan ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh isi rumah diberkati. Menjadi percaya. Nah, pada suatu kali ketika mereka pergi ke tempat sembahyang, balik ke sinagog itu, mereka bertemu dengan seorang hamba, budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya, majikan-majikannya memperoleh penghasilan besar. Dia mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi menerus setiap kali berjumpa dengan perempuan ini lalu berkata seperti kalimat-kalimat itu. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, merasa terganggu, dia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Itu juga keluarlah roh itu dalam diri perempuan itu. Ketika tuan-tuan, majikan-majikan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Timbul masalah, timbul pergumulan, timbul tantangan. Paulus dan Silas. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini, ya, difitnah. Nah, mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak pernah menerimanya atau menurutinya. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Mereka mengalami penyiksaan. Kemudian kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bukan saja di penjara, tapi dipasung. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka ya di penjara itu. Memuji, memuliakan Tuhan. Kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Hingga sendi-sendi di penjara itu goyah dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu bangun ya, terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya karena dia ingin bunuh diri, ya, takut.
Karena dia diberi tanggung jawab untuk menjaganya dengan ketat setiap tawanan-tawanan. Dia menyangka ini sudah pada melarikan diri semua. Jadi sebabnya dia ketakutan, dia ingin bunuh diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa Tulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, kau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah dari kepala penjara itu. Lalu saudara, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah dua rasul itu. Mereka meninggalkan Filipi. Lalu Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan dia tiba di Tesalonika. Inilah kota Tesalonika, masuk dalam wilayah Makedonia. Nah, di Tesalonika ada semua rumah ibadat orang Yahudi, ada sinagog lagi. Biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ya, pekan. Dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Dia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Lalu beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani. Takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka mengikut percaya. Paulus percaya kepada Paulus. Tetapi lagi-lagi orang-orang Yahudi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, ya mungkin ini centeng-centeng pasar, ya. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Mereka diadili di sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jika orang banyak dan pembesar-besar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason, dari saudara-saudara lain, mereka pun akhirnya dilepaskan. Pada malam itu juga, saudara-saudara yang ada di Tesalonika yang menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Tinggalkan Tesalonika ke Berea. Nah, setibanya di Berea, mereka kembali mengajar di rumah ibadat orang Yahudi di sinagog. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani juga ikut percaya karena pengajaran Paulus. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut, menggelisahkan hati orang banyak. Saudara-saudara di Berea menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Nah, suruh meninggalkan kota Berea Paulus. Kemudian
Kemudian Paulus, ya, saudara-saudara itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut. Silas dan Timotius masih di Berea, dan orang-orang yang mengiringi Paulus menemani. Ya. Jadi mereka sempat lewat darat, kemudian lewat laut, ya, bahwa dia menemani dia sampai ke Athena. Lalu kembali dengan pesan pada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang padanya. Jadi murid-murid yang lain, saudara-saudara yang lain, ketika mereka mengantar ke Athena, kembali ke Berea, bawa pesan pada Timotius dan Silas supaya mereka menyusul, ya, Athena. Nah, di Athena, hati Paulus sangat sedih karena ia melihat banyak kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Di rumah ibadat Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Masuk juga ke sinagog. Di pasar di setiap hari dengan orang-orang yang jumpai di situ. Dia berjumpa dengan siapa saja. Nah, di pasar dia menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu dia juga bercerita kepada ahli-ahli filsafat, ya, karena di Yunani ini begitu banyak ahli-ahli filsafat, baik itu dari golongan Epikuros dan Stoa, ya, bersoal jawab dengan Paulus. Bahkan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si peleter ini, ya, karena mereka tidak percaya firman, ya, karena mereka menganut filsafat murni. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Kemudian mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Karena Paulus mengajarkan mereka tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan di dalam Yesus. Menurut mereka, ya itu aneh, orang yang sudah mati ya mati, tidak kebangkitan lagi. Lalu Paulus berdiri, ya, di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia menjadi untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jika mereka, ya, mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, diantaranya juga Dionysius. Dionysius ini anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Lalu
Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang pembuat kemah. Kemudian setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat Korintus dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Namun ada juga orang-orang yang memusuhi dan menghujat dia. Dia keluar lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, yang rumahnya berdampingan persis dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan isi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus pun menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Korintus dia tidak mendapatkan. Kemudian setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkit orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Artinya sudah aman, kemudian ada pergantian gubernur, lalu mereka bawa dia ke pengadilan. Dengan tuduhan bahwa Paulus berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Namun Galio berkata kepada orang-orangnya itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai sesuatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri yang mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Lalu Paulus berlayar ke Syria. Kemudian dia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia bernasar hidupnya buat Tuhan. Dan Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Efesus lewat lautan. Kemudian Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus. Dan Paulus bertolak dari Efesus ke Kaisarea. Lewati darat, kemudian dia ke Antioquia. Dia ke Yerusalem dulu. Inilah peta perjalanan Rasul Paulus, pelayanan misi yang kedua. Perjalanan darat yang begitu panjang, begitu jauh, dan waktu yang berbulan-bulan, saudara. Nah, saudara, demikian cerita saya tentang kisah Rasul Paulus bagian kedua, dan saksikan cerita saya pada kisah Rasul Paulus bagian yang ketiga, yang tentunya semakin menarik cerita perjalanan Rasul Paulus ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa bagikan cerita ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, dan mereka pun diberkati lewat pelajaran ini, saudara pun menjadi berkat buat mereka.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.